Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ruhayati Dewi dengan NIM 20804241067 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang ekonomi, yaitu inflasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari inflasi. Secara umum, definisi singkat dari inflasi yaitu kecenderungan meningkatnya harga-harga secara terus-menerus. Dalam hal ini, tidak semua kenaikan harga dalam persentase yang sama. Yang tidak termasuk dalam inflasi yaitu ketika kondisi naiknya harga-harga dalam jumlah yang besar, tetapi hanya sekali saja. Itu bukan merupakan inflasi, karena inflasi sendiri itu kenaikan harga-harga dalam waktu yang terus-menerus dan berkepanjangan. Hal tersebut dapat mengganggu kondisi perekonomian di suatu negara. Yang kedua adalah jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan sebab terjadinya, dan yang ketiga berdasarkan asalnya. Jenis inflasi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4 kategori utama. Kategori yang pertama inflasi rendah, yang kedua inflasi menengah, yang ketiga inflasi berat, dan yang terakhir inflasi sangat tinggi. Inflasi rendah atau creeping inflation merupakan inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak. Selanjutnya adalah inflasi menengah atau galloping inflation. Inflasi ini berkisar antara 10-30% per tahun. Angka inflasi ini biasa disebut juga dengan inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%. Inflasi ini ditandai dengan adanya kenaikan harga-harga secara cepat dan relatif besar. Selanjutnya adalah inflasi berat atau high inflation. Sesuai dengan namanya, inflasi ini tergolong berat karena lajunya mulai dari 30-100% per tahun. Pada kondisi ini, harga-harga kebutuhan masyarakat meningkat secara signifikan dan sulit untuk dikendalikan. Yang terakhir adalah inflasi sangat tinggi atau hyperinflation. Inflasi ini ditandai dengan naiknya harga-harga hingga mencapai 4 digit atau di atas 100% per tahun. Pada kondisi ini, masyarakat tidak lagi ingin menabung atau menyimpan uangnya karena dari waktu ke waktu nilainya akan turun sangat tajam. Sehingga masyarakat memilih untuk menukarkan uangnya dengan suatu barang. Yang kedua, jenis inflasi berdasarkan sebab terjadinya. Terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama demand pull inflation, yang kedua cost push inflation, dan yang ketiga adalah bottleneck inflation. Demand pull inflation merupakan inflasi yang terjadi sebagai adanya pengaruh permintaan yang tidak diimbangi dengan meningkatnya jumlah penawaran produksi. Akibatnya, sesuai dengan hukum permintaan, apabila permintaan banyak sedangkan penawaran tetap, harga akan naik. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan, sehingga perlu diadakannya penambahan atau peningkatan kapasitas produksi dengan cara menambah jumlah tenaga kerja baru. Selanjutnya adalah cost push inflation. Inflasi ini merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya biaya faktor produksi. Dengan adanya peningkatan tersebut, produsen dapat melakukan 2 hal. Yang pertama, langsung meningkatkan harga dengan penawaran yang sama atau naiknya harga karena penurunan jumlah produksi. Selanjutnya adalah bottleneck inflation. Inflasi ini dipicu oleh 2 faktor. Yang pertama faktor penawaran dan yang kedua faktor permintaan. Jika terjadi akibat faktor penawaran, hal tersebut dipicu karena meskipun kapasitas yang ada sudah terpakai, permintaan masih banyak sehingga terjadi inflasi. Sedangkan apabila terjadi akibat faktor permintaan, hal tersebut karena likuiditas yang lebih banyak, baik dari sisi keuangan,
maupun dari ekspektasi terhadap permintaan yang baru. Jenis inflasi yang ketiga adalah inflasi berdasarkan asalnya. Terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, inflasi berasal dari dalam negeri. Yang kedua, inflasi berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation merupakan inflasi yang terjadi sebagai akibat dari defisit pembiayaan dan belanja yang dapat dilihat dalam anggaran belanja negara. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan cara mencetak uang baru. Inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation merupakan inflasi yang timbul karena negara-negara mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang sangat tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi. Hal tersebut disertai dengan kenaikan harga-harga barang. Materi yang ketiga adalah teori inflasi menurut Keynes. Teori ini didasarkan atas teori makronya, di mana inflasi terjadi sebagai akibat dari masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut Keynes merupakan proses di mana perebutan bagian rezeki oleh kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini biasa dimaknai dengan permintaan barang-barang yang melebihi barang-barang yang tersedia atau inflationary gap. Golongan masyarakat yang dapat mengakibatkan inflationary gap bisa saja dari pemerintah itu sendiri, perusahaan-perusahaan, atau serikat buruh yang menginginkan bagian lebih besar dari yang dapat disediakan. Yang keempat, saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat bersumberkan Badan Pusat Statistik. Saya memberikan judul Level Terendah Inflasi di Indonesia Maret 2021 akibat pandemi COVID-19. Pada bulan Januari 2021, inflasi sebesar 0,26%. Sedangkan pada bulan Februari 2021 mengalami peningkatan inflasi mencapai 0,36%. Namun, pada bulan Maret 2021 mengalami penurunan yang sangat tajam mencapai 0,08%. Hal tersebut dipicu karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia yang mempengaruhi sektor ekonomi. Inflasi sebesar 0,08% pada bulan Maret 2021 dengan indeks harga konsumen 106,15. Hal tersebut diakibatkan karena adanya kenaikan pada sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Dari 90 kota yang ada di Indonesia, 58 kota diantaranya mengalami inflasi, sedangkan 32 kota diantaranya mengalami deflasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Indonesia melakukan pembelian obligasi pasar sekunder dan obligasi pasar primer. Sementara itu, indeks kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan terhadap inflasi nasional diantaranya pakaian dan alas kaki, yang kedua makanan dan minuman, yang ketiga perumahan, yang keempat ada listrik, yang kelima ada kesehatan, yang keenam ada transportasi, yang ketujuh ada informasi, yang kedelapan ada olahraga, yang kesembilan ada pendidikan, yang kesepuluh ada rekreasi, dan yang kesebelas ada budaya. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.